طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terjumlah dan tidak terhingga, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sampai dengan detik ini. Dan dengan nikmat itulah kita dapat melaksanakan penghambaan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat dan karunia itu pula kita dapat eksis, melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan hidup kita, dan kemudian melaksanakan segala aktivitas kita, baik yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat keagamaan. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana biasanya di petang hari ini kembali kita kepada kajian Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Dan kita masih di hadis yang ke-60 di bab Al-Muraqabah, yang merupakan hadis yang pertama di bab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan salah satu daripada rukun Islam yang ditanyakan oleh seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Dia datang menanyakan tentang al-Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan terakhir di pertemuan yang lalu kita menjelaskan konsekuensi dari syahadah Muhammad Rasulullah, apa saja yang menjadi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan konsekuensi siapapun yang telah mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah, atau dengan kata lain itu adalah konsekuensi bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Bagi setiap kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah. Ini rukun yang kedua, rukun yang paling pokok, paling penting, paling urgen setelah syahadatain, yaitu mendirikan ibadah salat. Dan salat secara bahasa maknanya adalah doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ini kita bisa jumpai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ayat ini berkaitan dengan masalah zakat.
Allah berfirman, ambil dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim. Kalimat wasalli di sini maknanya kalau diterjemahkan biasa, dan solatlah atas mereka. Tapi di sini wasalli maknanya doa, dan berdoalah kepada mereka. Ini makna solat dari sisi bahasa, doa. Kenapa dikatakan sebagai doa? Sebab isi dari solat itu mencakup doa secara keseluruhan. Nah, adapun dari sisi istilah, salat itu adalah at-ta'abbud lillahi bi af'alin wa aqwalin makhsusatin. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, ucapan yang khusus. Muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Dimulai dengan takbir dan ditutup dengan taslim ma'an niyah. Dan itu disertai dengan niat. Ini salat dari sisi terminologi, atau salat dari sisi istilah. Nah, agak sedikit beda dari sisi bahasa. Dan salat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dikatakan dan disebut sebagai salat sebab salat adalah silatun baina abdi wa rabbih. Salat itu merupakan penghubung, penghubung antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang melaksanakan ibadah salat, hakikatnya dia sedang bermunajat, berbincang dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi, dan hadits ini datang dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata, saya telah membagi salat, saya telah membagi salat baini, antara aku, kata Allah, wa baina abdi nisfaini, antara aku dengan hambaku masing-masing setengah. Namanya hadits qudsi, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia berbeda dengan Al-Qur'an, tapi sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Nah, Allah berfirman, saya telah membagi salat antara aku dengan hambaku masing-masing setengah. Faida wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bagi hambaku apa yang dia minta atau apa yang dia mohon. Faida qala al-abdi, faida qala al-abdu, ketika si hambaku atau si hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ketika si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka qala Allah taala hamidani abdi, hambaku itu memujiku, hambaku itu memujiku. Fa idza qala rahmanir rahim, ketika si hamba itu membaca rahmanir rahim, qala Allah taala, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku itu menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika si hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani ya abdi, hambaku itu mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika si hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'alah, dan
untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika si hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ini juga untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia mohon atau apa yang dia minta. Perhatikan jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam ibadah salat, ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam ibadah salat, kita sedang bercakap-cakap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya kadang kita tidak menghadirkan perasaan seperti itu. Kadang di dalam ibadah salat kita, fisik, jasad dan tubuh kita walhamdulillah ada di masjid. Tapi kadang hati kita, pikiran kita itu sedang melaksanakan perjalanan yang jauh, sedang melanglang buana, entah kemana. Sampai terkadang yang dia baca Al-Fatihah saja mungkin keliru, padahal dia sedang bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah Rabbul Alamin. Dan setiap yang dia baca Allah balas. Maka selayaknya kita memperhatikan hal tersebut jemaah sekalian. Tidak cuma sekedar menjadikan solat kewajiban sebagai beban, yang penting saya solat dan seterusnya. Tidak. Hadirkan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita fokus, konsentrasi, dan menghadirkan hati kita, tidak lalai. Naam, segala persoalan, semua permasalahan terkait dengan keduniaan kita, singkirkan seluruhnya terlebih dahulu. Sebab semua persoalan, semua permasalahan tersebut Allah yang takdirkan itu terjadi, dan solusinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan mengandalkan kehebatan dan kecerdasan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap permasalahan yang mungkin sedang membelit kita, yang sedang kita hadapi. Lalu tatkala berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama itu sangat menekankan yang namanya perkara salat ini. Dan kalau kita lihat nas-nas dalil yang ada, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya menunjukkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling agung, yang tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada bandingannya sama sekali. Untuk diwajibkannya salat saja, untuk dijadikan salat lima waktu sebagai sebuah kewajiban atas si hamba, itu untuk diturunkan perintah tersebut tidak main-main. Tidak seperti dengan perintah zakat, puasa, tidak. Ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak akan kita dapatkan pada pensyariatan ibadah yang wajib yang lainnya. Keistimewaan yang pertama, ibadah tersebut Allah memanggil Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan istilah Mi'raj. Mi'raj itu dari atas ke bawah. Naam. Kalau Isra perjalanan, tapi dia tidak naik. Mi'raj itu naik ke atas. Isra berjalan, bukan naik ke atas. Horizontal. Mi'raj vertikal ke atas. Itu bedanya. Meskipun peristiwanya satu malam itu juga. Nah, khusus untuk perintah salat Nabi dipanggil khusus.
Naam, tidak diturunkan wahyu. Ya. Apakah langsung atau melalui malaikat Jibril? Nabi dipanggil ke atas. Keistimewaan yang kedua, ya, disyariatkannya ibadah solat di tempat yang paling tertinggi yang pernah disampai oleh manusia. Di mana itu? Di mana itu? Mi'rajnya kemana? Sidratul Muntaha. Nah, itu tempat yang paling tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Dan cuma satu manusia yang mencapai ke sana, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manusia yang bisa menyamai beliau. Hatta sekarang kalau teknologi dikatakan modern sampai ke bulan, itu bulan langit keberapa? Belum langit pertama. Itu pun kadang sudah bangga dan pede, sudah merasa dirinya hebat. Itu belum langit pertama. Adapun Rasulullah di atasnya langit ketujuh, dan tidak memakai roket, tidak memakai kecanggihan teknologi yang ada di zaman beliau, tapi hanya dengan kendaraan yang datang dari langit. Sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat, secerdas, sedahsyat apapun pola pikir dan kecerdasan manusia, tidak akan bisa mencapai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, keistimewaan yang berikutnya, 5 kali salat yang kita laksanakan sehari semalam minimal, itu awalnya berapa kali? 50 kali. Nah, dan Allah mentakdirkan Rasulullah itu menerima begitu saja 50 rakaat, 50 kali. Nabi terima begitu saja. Tidak tanya-tanya, tidak komplain. Tidak seperti kita dikasih beban banyak. Kenapa begini? Tolong dikasih keringanan, tolong dikasih kebijaksanaan dan kebijaksinian. Ya toh? Nabi tidak terima begitu saja. Nanti sampai di langit yang berikutnya, ketemu sama siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi ketika ditanya tidak main sembunyi-sembunyi. Apa yang kau bawa dari atas? Tidak main sembunyi-sembunyi. Itu rahasia negara. Tidak. Sesama Nabi sampaikan. Oh, Masya Allah. Dari situ Nabi Musa menasihati beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk umat beliau saja itu tidak bisa 50 kali sholat sehari semalam, apalagi untuk umatmu. Waduh. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima saran dan tidak egois. Seharusnya kalau punya kedudukan yang tinggi, hebat, apalagi Nabi penutup, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Naam. Wah, lo siapa? Nabi tidak demikian. Menerima usulan tersebut sampai ke atas, disampaikan, terus bolak-balik sampai tinggal 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam ini kalau kita lakukan dengan baik dan benar, itu sama pahalanya dengan 50 kali sehari dan semalam. Lihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali kita lakukan sehari semalam, itu sama dengan 50 kali pahalanya. Sama dengan kita melaksanakan 50 kali sholat sehari dan semalam. Nah, itu keistimewaan daripada ibadah sholat. Nah, dan keistimewaan yang lain, disyariatkannya ibadah sholat di malam yang istimewa. Sudah kita sebutkan tadi. Dan malam istimewa tersebut, malam Isra wal Mi'raj.
Nah, kemudian jemaah sekalian, dari sisi ibadah tersebut adalah, dari sisi solat adalah sebuah ibadah. Keistimewaan yang lainnya, ibadah solat dimaklumi, ia adalah merupakan tonggak dan tiang daripada agama Islam. Yang keislaman seseorang tidak akan nampak, keislaman seseorang itu dianggap roboh dan tidak ada, manakala perintah solat itu tidak ada dalam diri orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'su hadzal amr al-Islam, wa umuduhu as-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok dari urusan ini Islam, wa umuduhu, tiangnya salat, dan puncak perjuangannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita biasa mendengar ada hadits yang lain. Apa itu biasa? As-salatu apa? As-salatu imaduddin, ya. Imaduddin. Wa man aqamaha faqad amanaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Iya, itu hadits mengandung kelemahan. Iya, maknanya benar. Dari sisi makna benar. Dari sisi periwayatan mengandung kelemahan. Nah, dan boleh bagi seseorang yang hendak menyebutkan hadits itu, tapi dia mesti menjelaskan kepada umat hadits ini dari sisi periwayatan lemah. Maknanya benar. Yang betul dan sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'su hadzal amr al-Islam, wa umuduhu as-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok dari urusan ini adalah Islam, wa umuduhu, tiangnya adalah salat, dan puncak perjuangannya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya, hadis yang sahih. Adapun yang paman aqamaha, ya, faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Saya juga pernah hafal dulu itu hadis. Nah, hanya saja dilemahkan oleh sejumlah ulama ahli hadis. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara keistimewaan daripada ibadah salat ini, bahwasanya ibadah salat ini yang siapapun yang meninggalkannya dengan sengaja, dalam keadaan tidak ada halangan, itu bagaimana hukumnya? Dikafirkan, dianggap kafir. Tapi ini bukan saya yang memvonis. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian kami dengan mereka itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang tinggalkan itu salat, kafir. Nah, olehnya di mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka tidak merinci bahwa siapapun yang meninggalkan salat ada rinciannya, tidak. Tapi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, mereka berpendapat di mazhab Hambali, siapapun yang meninggalkan ibadah salat, sesuai dengan hadis tersebut, langsung dikafirkan. Itu kalau mazhab Hambali. Nah, dan yang lebih tepat insyaallah taala adalah apa yang dirinci oleh para ulama kita. Bahwasanya mereka yang meninggalkan ibadah salat itu ada rinciannya. Kalau yang meninggalkan ibadah salat disebabkan letih, capek, malas, menuruti hawa nafsu dan seterusnya, tapi di hatinya masih berkeyakinan salat itu wajib. Salat itu kewajiban bagi setiap muslim ainiyah, setiap muslim secara individu. Dia masih meyakini itu, tapi yang mendominasi dirinya itu hawa nafsunya.
sampai dia malas, enggan, maka yang seperti ini kata para ulama, dia tidaklah dikafirkan. Itu yang lebih tepat. Nah, adapun mereka yang tidak melaksanakan ibadah salat dalam keadaan mampu, bisa, mukallaf, tidak ada halangan sama sekali, dan dia berkeyakinan salat 5 waktu tidak wajib, nah ini yang baru dikafirkan, dan ini hukum umum. Paham maksudnya? Hukum umum, bukan dengan apa yang kita sebutkan ini kita langsung menvonis setiap individu-individu, bukan. Sebab kadang setiap individu-individu itu tentunya mereka punya alasan. Dilihat dulu alasannya. Iya. Kita hanya bisa menghukumi perbuatan tersebut, bisa mengeluarkan dari Islam. Adapun kepada individunya, dilihat individunya. Iya. Dilihat apa alasannya dia meninggalkan ibadah salat. Nah, adapun ibadah yang lain itu tidak demikian. Iya. Tapi ibadah salat, subhanallah, Nabi sebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Iya. Dan di kalangan para sahabat, masyhur di kalangan para sahabat, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu taala, seorang at-tabi'in. Beliau mengatakan, kanu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang suatu amalan yang bisa membuat seseorang menjadi kafir, melainkan itu meninggalkan ibadah salat. Meninggalkan ibadah salat. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali kalau kita mau bicara tentang keistimewaan ibadah salat ini. Nah, dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di sini, Nabi bersabda, "Wa tuqimus shalah." Hendaklah kalian mendirikan salat. Kalian mendirikan salat dengan bentuk dan cara yang sempurna, dengan menegakkan di awal syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban di dalamnya, dan menghiasi salat tersebut dengan sunnah-sunnah. Itu maksudnya. Bukan hanya sekedar yang penting saya selesai salat, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Tidak. Tapi dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Itulah maksud diperintahkan ibadah salat. Dimulai dari syarat-syaratnya. Perhatikan baik-baik syarat-syarat salat itu. Syarat dia berada di luar salat. Rukun, kewajiban dan sunnat ada dalam ibadah salat. Tapi syaratnya di luar salat. Perhatikan, sebab kapan syarat tersebut tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka dia tidak sah untuk melakukan ibadah salat. Demikian pula rukun. Kapan rukun yang ada dalam ibadah salat satu saya tidak ditegakkan, maka salat tersebut bubar dari awalnya hingga akhirnya. Dan itu berbeda dengan kewajiban. Sebab kewajiban ketika ada kekurangan dan ditinggalkan dengan tidak sengaja, itu ditutupi dengan sujud sahwi. Dan adapun sunnat, sunnat dalam ibadah salat, itu sebahagian para ulama, siapa yang meninggalkan sunnat dalam salat, itu hukumnya makruh, sebab dia bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan itu jemaah sekalian, terkait dengan ibadah salat, mulai dari syarat-syaratnya, hendaknya kita mempelajari dan mengetahuinya dengan baik. Apa saja syarat yang membuat ibadah salat tersebut dianggap sah, dan kita mempelajari dengan baik apa saja rukun daripada ibadah salat tersebut, dan kita juga mesti mengetahui mana kewajiban-kewajiban dalam ibadah salat, dan yang pelengkap, dan itu menjadikan ibadah salat tersebut sempurna manakala kita mengetahui semua sunat-sunat dalam ibadah salat. Dan ini semua itu dirinci di kitab-kitab fikih. Nah, di sini kita hanya memberikan isyarat saja.
Sebab kalau itu mau disebutkan satu persatu, maka penjelasan hadits ini tidak akan ada habisnya. Nah, baik. Kemudian yang ingin saya ingatkan terkait dengan ibadah salat ini, ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah wajib atau ibadah sunat? Tolong di dalam ibadah tersebut, hadirkan 4 hal. Hadirkan 4 hal sehingga ibadah tersebut betul-betul menjadi ibadah yang sempurna. Hal yang pertama ketika melaksanakan ibadah tersebut, kita menghadirkan perasaan bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, apakah itu berwudu yang merupakan syarat salat ataupun salat itu sendiri, membaca Al-Qur'an, berzikir dan semua ibadah yang lainnya, tatkala kita melaksanakannya, hadirkan dalam diri kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena saya mau baca Al-Qur'an, saya mau salat, kebiasaan dan seterusnya. Tidak, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu. Yang kedua, kita hadirkan bahwasanya kita melaksanakan ibadah ini itu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan 2 hal tersebut terwujud yang namanya keikhlasan dan mutabaah, mencontoh Nabi. Yang ketiga, hadirkan bahwasanya salat atau ibadah yang kita laksanakan, dan terkhusus di sini ibadah salat, kita laksanakan itu, kita mengharapkan dengan salat ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapuskan dosa-dosa kita. Sekaligus mengangkat derajat kita. Sekaligus diberikan pahala yang berlipat ganda. Kita harapkan itu dalam salat. Menghapus dosa dimaklumi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya. Kemudian Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Semuanya itu apa? Penghapus dosa. Hadirkan, kita ingin menghapus dosa-dosa kita dengan itu. Dan kita ingin ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Sebab kenapa jemaah sekalian, tatkala kita berwudu di rumah, berwudu dengan sempurna, kita berjalan menuju ke masjid, maka tidaklah kita melangkah dengan satu langkah, melainkan Allah meninggikan derajat kita. Kemudian langkah yang berikutnya apa? Menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat yang kita laksanakan ini, kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan itu semuanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita semua melaksanakan ibadah salat tadi. Ibadah salat maghrib, kewajiban kita semua. Tapi ibadah salat yang kita laksanakan tadi, bagi setiap individu-individu itu tidak sama dari sisi pahala. Tidak sama dari sisi pahala. Banyak hal yang membuat ibadah tersebut menjadi berlipat ganda. Dan banyak hal yang membuat ibadah tersebut kadang pahalanya sangat minim. Faktor yang membuat ibadah tersebut menjadi besar pahalanya, tentunya pertama dilandasi dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kesulitan yang mesti ia lalui, mesti ia hadapi untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Minta maaf ya, yang dekat-dekat rumahnya mungkin tidak kena hujan. Sekali melangkah atau satu kali melompat, itu beda pahalanya dengan yang jauh rumahnya, melakukan perjuangan dengan semangat 45. Kadang payungnya kasihan tertiup angin, kena basah lagi, tetap dia melangkah.
Semakin banyak cobaan, halangan yang mesti kita lalui untuk menegakkan satu ibadah, itu pahalanya jauh berbeda. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Agungnya balasan, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan ujian, cobaan yang mesti kita lalui. Di rumah kita mungkin ada yang di rumahnya tidak pakai pemanas air, jadi dingin sekali airnya, tetap dia berwudu, menahan dingin yang dahsyat mungkin. Ada juga yang mungkin di rumahnya airnya hangat-hangat, dia mungkin masak dan seterusnya. Itu berbeda dari si pahala. Nah, dan terakhir jemaah sekalian, kita dibatasi oleh waktu. Jadikan ibadah solat tersebut adalah kita hadirkan dalam diri kita. Solat yang kita laksanakan adalah solat yang paling terakhir. Kita tidak ada kesempatan lagi solat setelahnya. Nabi SAW nasihatkan itu kepada seseorang yang datang kepada beliau. Beliau nasihatkan dengan nasihat yang ringkas. Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi. Salat dengan salat yang seolah-olah itu salat penghabisan, tidak akan ada lagi kesempatan setelahnya. Sebab biasanya dengan demikian kita akan melakukan salat yang paling terbaik, salat yang terindah, dan yang paling terakhir sekali jemaah sekalian. Jangan jadikan itu salat sebagai beban. Jangan jadikan dia sebagai beban, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Nabi SAW terkait dengan ibadah salat, beliau katakan apa? Wa ja'ala qurrata ayuni fi shalah. Dijadikan pelipur penentram hatiku itu dalam salat. Artinya apa? Setiap kali beliau gundah, beliau melaksanakan salat, hatinya tentram. Nikmat itu salat. Sebab kenapa? Beliau tidak menjadikan salat beban. Beliau tidak menjadikan itu sekedar tugas dan tanggung jawab sebagai hamba, tapi itu beliau jadikan sebagai kebutuhan. Seorang yang lapar, kapan dia merasakan ketenangan? Ketika makan, habis makan. Selagi dia masih lapar, dia tidak akan tenang. Kebutuhannya apa? Makanan. Kebutuhannya makanan. Nanti setelah dia makan, wah, luar biasa tenangnya dia. Bahkan terkadang makanan itu pun tidak enak, tapi ketika kondisi yang lapar, tetap dia makan itu makanan. Jadikan sholat seperti itu jemaah sekalian. Bukan sebagai beban, tapi jadikan dia sebagai kebutuhan kita. Niscaya kita akan mendapatkan ibadah sholat yang terindah, dan kita tidak akan pernah bosan untuk melaksanakan ibadah sholat. Wa tuqimus shalah. Sudah masuk waktu? Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiyaz zakah. Dan menunaikan zakat. Baik. Sebelum masuk ke persoalan zakat ini, mungkin tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi atau diklarifikasi. Supaya tidak tumpang tindih dengan pembahasan yang ada. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan terkait dengan masalah wa tuqimus shalah tadi. Assalamualaikum. Ada di kampung saya itu, di Goa, di Gatubun, kampungnya, satu kampung itu, menurut segala informasi, mereka yang tidak sholat di bulan puasa tidak puasa. Nah yang saya bilang itu kalau mereka belum berdoa, apakah masih wajib salat, mandi seperti muslim? Taib. Jadi di kampung bapak itu di bawah kaki gunung, itu ada masyarakat yang tidak melaksanakan sholat umum.
Tidak melaksanakan ibadah sholat. Umumnya puasa juga tidak puasa. Sudah sampai pemberitaan kepada mereka? Apakah mereka semuanya muslim? Oh, sudah ada masjid di sana. Oh, ABRI masuk desa. Iya. Mereka KTP-nya semua Islam. Iya. Mereka meyakini, mereka tahu bahwa sholat itu wajib. Nah, sebab ini terkait dengan vonis kafir. Vonis kafir itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Perbuatannya kita bisa vonis perbuatannya kafir. Individunya belum tentu. Mesti terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalangnya. Nih ya, dipahami ya? Perbuatannya kita bisa vonis perbuatan kafir. Individunya belum tentu. Nih ya. Nah, apakah mereka tahu bahwa sholat itu wajib? Satu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mesti ada yang menyampaikan ke sana. Nah, kalau misalnya semua syarat-syarat terpenuhi, mereka tahu. Dan tidak ada yang memaksa mereka demikian. Tidak ada yang mengintimidasi mereka. Mereka meninggalkan sholat dalam keadaan ikhtiar sendiri. Iya, pilihan mereka sendiri. Iya. Dan mereka bukan dalam keadaan mabuk, linglung, gila, dan seterusnya. Mereka dalam keadaan sadar, sehat walafiat. Iya. Dan sudah ditegakkan hujjah atas mereka. Dalam pengertian sudah disampaikan. Sudah ada yang menyampaikan sholat itu wajib dengan dalil begini. Atau dalil dari akal begini. Tapi mereka tidak terima. Kalau semuanya sudah terpenuhi, iya, maka syarat kekafiran ada pada mereka. Maka ketika mereka meninggal, itu tidak boleh disolati. Iya. Tidak boleh disolati. Iya. Nah, itu kalau semua syarat sudah terpenuhi, semua penghalang sudah hilang. Iya. Tapi sepanjang mereka masih berKTP Muslim, mungkin mereka meninggalkan sholat. Iya, itu kan kebiasaan di keluarga kami tidak sholat, misalnya. Ya, kebiasaan di kampung kami tidak sholat memang. Mau apa? Kebiasaannya mereka. Iya. Tapi mereka sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Mereka meyakini hal tersebut. Atau mungkin bukan pilihan mereka. Ada pihak-pihak tertentu yang memaksa mereka untuk meninggalkan ibadah sholat. Atau mereka tidak tahu melaksanakan ibadah sholat. Ini tidak dikafirkan. Tidak boleh. Sebab banyak sekali penghalang-penghalangnya. Banyak penghalangnya. Tapi perbuatan mereka meninggalkan sholat, itu perbuatan kufur. Adapun individunya mesti terpenuhi syarat-syarat. Nah, sekaligus saya mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mudah dan menggampangkan perkara memvonis kafir kepada seorang muslim. Tidak main-main itu. Iya. Nah, sekira demikian. Baik, Pak Haji di belakang. Assalamualaikum. Paman? Faman taraka as-salata faqad kafara jiharan. Faman taraka as-salah, faman maka siapapun. Iya. Man-nya di situ maknanya umum, siapa saja, barang siapa yang taraka as-salata, meninggalkan ibadah salat. Faqad maka sungguh takkid penegasan, faqad kafara sungguh telah kafir jihara dengan nyata, dengan terang-terangan, dengan jelas. Makna hadis tersebut benar. Adapun dari sisi periwayatan saya belum tahu. Iya. Nanti insyaallah dicari anunya, sisi periwayatannya.
Iya, apakah itu hadits yang sahih atau tidak? Nah, apakah itu hadits yang sahih atau tidak? Saya belum bisa jawab saat ini. Iya, tapi secara makna benar. Iya, dia selaras dengan hadits-hadits sahih yang lainnya. Iya, hadits-hadits sahih yang lainnya. Nah, adapun dari sisi periwayatan, iya, sanad haditsnya belum kita ketahui apakah hadits tersebut tergolong hadits yang sahih atau tidak. Iya. Baik, sekira demikian. Nanti insyaallah. Iya, iya. Tidak. Iya. Iya. Kalau jawaban saya begini. Jadi pertanyaan Bapak Haji, Maghrib, Isya, Subuh ini bacaannya dikeraskan, toh? Baik itu Al-Fatihah maupun setelah Al-Fatihah. Adapun salat Zuhur dengan Asar itu tidak dikeraskan. Kenapa? Kalau jawaban saya, sebab itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu hikmah yang lain selain daripada itu. Iya, Nabi mencontohkan demikian, dan di dalam sebuah hadits yang lengkap disebutkan. Iya, Nabi mengeraskan, Nabi tidak mengeraskan. Iya, dan sahabat ketika itu tidak ada yang komplain. Iya, kan biasanya ya nanya tuh, tadi maghrib, tadi subuh kok keras, ini kenapa tidak lagi? Itu seharusnya sahabat itu tanya kepada Rasulullah, tapi sahabat tidak nanya. Iya, maka kita kembalikan, saya pribadi kembalikan, sebab itu berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah-hikmah yang lainnya, wallahu alam, saya tidak tahu. Baik. Iya, yang mendekat-dekat dulu. Bolehkah ikut bacaan sujud Ustaz? Yaitu Subhana rabbiyal azim, baru subhanakallahumma wa bihamdika digabung itu. Nah, Ada buku saya baca. baik, menggabung zikir dalam rukun salat. Contoh dalam sujud itu banyak zikir-zikir dan doa Nabi. Mulai dari subhana rabbil a'la, toh 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli 1 kali. Ya, atau subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Ya, atau Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkah wa jillah, dan seterusnya. Apakah boleh kita gabung-gabung semua itu? Maka jawaban saya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi masing-masing. Nabi tidak menggabung-gabung tersebut dalam sebuah momen 1 kali sujud, demikian tidak. Tapi periwayatan hadits, ya, yang meriwayatkan hadits dari sahabat menyebutkan Nabi dalam sujud membaca subhana rabbil a'la. Itu saja. Iya, dan tidak digabung dengan yang lainnya. Nah, jadi yang sesuai dengan sunnah insyaallah taala, kita tidak gabung-gabung semua itu. Nah, tapi kita bisa memvariasikan. Mungkin sujud pertama subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sujud kedua subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Sebentar sujud yang lain, iya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sujud yang berikutnya lagi kita bisa baca Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkah wa jillah. Iya. Dan sujud berikutnya kita bisa baca yang lain yang ada tuntunannya. Begitu. Tapi kalau digabung-gabung ini tidak ada. Nah, baik, silakan. Salam. Ya.
Iya. Begitu kita sholat, ini apa sesuatu? Padahal kita sudah baca sebelumnya kita sholat itu cuma yang mengamalkan syaitan, mau juga ayat guru. Tapi susah juga. Sebab setan yang susah setan itu yang dapat buat. Ini bisa jelaskannya aja kita bisa. Ya, melindungi ini bisa kita. Iya. Baik. Kiat untuk khusyuk dalam salat. Iya. Hakikat, esensi, substansi khusyuk itu adalah khusyuknya hati. Itu. Kalau khusyuk, kita bicara tentang khusyuk, esensinya, hakikatnya, substansinya itu adalah hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu akan membuat anggota tubuh menjadi khusyuk. Akan membuat pemikiran kita menjadi khusyuk. Itu dulu. Iya. Sehingga kapan hati ini bisa betul-betul tenang, khusyuk, insyaallah yang lain ngikut. Iya. Dan Nabi SAW demikian. Iya. Dan untuk mencapai pada hal tersebut, tentunya pertama kita membersihkan hati kita dengan baik dan benar. Banyak hal-hal yang menodai hati kita. Dan yang paling pokok dan utama adalah dosa dan maksiat. Makanya dawamkan, biasakan itu. Kita istighfar setiap saat, meskipun tidak dilafadzkan. Sebab itu akan membuat dosa-dosa ini berguguran, membersihkan noda-noda dalam hati kita. Dan kemudian tanamkan dalam hati kita bahwasanya yang namanya keduniaan, apakah itu yang saat ini kita miliki, yang akan kita miliki, dan yang belum kita miliki, sebenarnya semuanya itu adalah rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan itu kita agungkan, kapan itu jadikan skala prioritas, itu yang memenuhi hati kita, tidak bisa itu khusyuk. Tidak bisa. Hatinya dipenuhi dengan keduniaan. Kita tanam itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita sebaiknya, dan itu yang terbaik, kita menghafal seluruh zikir dan doa yang ada dalam salat. Dan di setiap rukun kita sibukkan diri dengan hal tersebut. Seseorang yang sibuk dengan bacaan dan zikir dalam salat itu jauh lebih berpeluang khusyuk dibandingkan yang mungkin tidak begitu banyak hafal. Yang berikutnya, semaksimal mungkin kita tahu apa yang kita baca. Dan itu kita hadirkan ketika membacanya. Subhana rabbil a'la, subhana maha suci, Rabb Allah ala yang maha tinggi. Sebelumnya itu Allahu Akbar, Allah yang apa? Maha besar, bukan Allah yang besar, Allah yang maha besar. Yang lain kecil. Termasuk keduniaan kita, termasuk apapun, Allah yang besar. Itu mulai dari takbirnya dulu sampai kepada bacaan Al-Fatihah, hadirkan kayak tadi. Kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan Al-Fatihah tersebut bukan dibaca dengan satu napas. Kadang kalau sholat sendiri satu napas itu biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka masyaallah. Bagaimana mau khusyuk seperti ini? Semua perencanaan, planning hilangkan. Biasanya kita tidak bisa membuat planning, tidak konsentrasi dalam salat. Tapi begitu masuk salat, insyaallah sebentar ke sini, sudah itu ke sini.
Hilangkan semua itu. Nah, dan yang terakhir, ini tidak lengkap ya. Yang terakhir, jangan lupa, sekuat apapun kita berusaha khusyuk, kita tidak akan bisa khusyuk tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta-minta juga, ya Allah berikan saya kehusyukan. Jangan cuma mengandalkan kehebatan kita. Usaha kita, ikhtiar kita, doa. Itu senjata yang dahsyat sekali. Kalau kita jujur meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Tinggal kita betul-betul mau berusaha untuk itu. Ini beberapa hal yang sempat saya ingat, bagaimana kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Nah, dan itu tadi yang terakhir saya sebutkan. Ketika kita takbir, wah, ini sudah salat terakhir saya ini. Sebentar ini malaikat maut mau cabut nyawa saya. Saya mesti salat yang terbaik. Fa sholli sholatan muwaddi. Biasanya kita takut itu. Tapi kalau kita tidak hadirkan itu, sebentar salat lagi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita salat yang khusyuk. Salat yang terbaik. Salat yang menjadi cahaya hati kita dan yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.